Mufid, kalau tadi Mbak Mufid sudah menjelaskan terkait dengan kemampuan akademik ya untuk anak-anak yang memiliki disabilitas intelektual. Nah, bagaimana dengan kemampuan sosial dan emosionalnya? Kemudian juga apakah mereka memiliki gangguan terkait dengan interaksi dengan orang lain? Nah, kalau seperti itu bagaimana, Mbak? Iya, anak dengan IDD ini seperti yang saya sampaikan tadi memang tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitif atau kemampuan akademik saja gitu ya, tapi ada juga keterbatasan pada fungsi adaptif gitu. Jadi keterampilan untuk berinteraksi, berkomunikasi gitu ya, kemudian menjalankan fungsi keseharian gitu, aktivitas sehari-hari itu sangat juga terpengaruh juga gitu. Tapi memang kalau tadi secara emosional dan sebagainya gitu ya, mungkin keterbatasannya adalah ketika yang bersangkutan ini kan memang memiliki keterbatasan secara pemahaman konsep ya, konseptual gitu, sehingga pada saat mungkin memahami informasi tertentu tidak sesuai gitu ya, atau kurang sesuai, terus kemudian bisa jadi misalnya ketika berinteraksi dengan orang gitu ya, terus kemudian ada respon tertentu gitu. Nah, kemudian di satu sisi dia juga merasa kurang mampu untuk bisa memahami gitu. Nah, sehingga terdapat kendala-kendala dari sisi emosional bisa jadi ya, sangat mungkin misalnya itu tadi dia merasa nggak mampu juga melakukannya gitu ya, dibandingkan juga dengan orang-orang teman-teman yang lain gitu. Itu menjadi anak yang mengalami IDD ini memiliki itu tadi ya, keterbatasan dari sisi fungsi sehari-harinya. Oke, baik. Berarti tadi untuk anak disabilitas intelektual terdapat kesulitan dalam akademik maupun juga adaptif ya, kemampuan adaptif. Nah, sekarang kita berlanjut kepada penyebab. Apa faktor yang menyebabkan seseorang itu menjadi memiliki gangguan disabilitas intelektual? Iya, anak dengan IDD gitu ya, memang kita tidak bisa mengatakan oh pasti faktornya ini atau faktornya itu gitu ya, tapi memang beberapa indikasi faktor penyebab gitu bisa kita pelajari gitu ya, berdasarkan pada beberapa referensi. Nah, kita membagi menjadi 3 tahapan kira-kira gitu ya, kira-kira ini terjadinya pada saat kapan. Yang pertama adalah prenatal atau sebelum lahir gitu. Jadi pada saat sebelum lahir ini kemungkinan ada sesuatu yang terjadi gitu ya pada saat kehamilan, sehingga bisa saja ada kromosom ya, ada terbentuknya kromosom yang kurang normal atau abnormal, kromosom disorder gitu ya. Kemudian bisa jadi ada abnormalitas dari sisi metabolisme ya pada ibu. Kemudian bisa jadi ada brain damage juga gitu ya, yang sehingga pada saat mungkin trimester pertama kehamilan itu pembentukan otak bayi itu tidak sempurna ya, sehingga itu menyebabkan sampai dengan anak ini lahir fungsi otaknya juga tidak bisa optimal. Kemudian yang keempat ini adanya pengaruh dari luar gitu ya, misalnya apakah ibu pada saat hamil mengonsumsi misalnya barang atau zat-zat adiktif gitu ya, zat-zat yang memang berbahaya untuk janin, itu juga sangat mungkin terjadi gitu. Itu secara prenatal gitu. Kemudian untuk perinatal gitu ya, hampir sama juga sebabnya gitu ya, dengan tadi beberapa CP dan sebagainya ya, bahwa pada saat proses kelahiran ini sangat mungkin juga terjadi trauma otak ya, apabila pada saat anak lahir ini tidak secara alamiah begitu ya, misalnya di vakum dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu penyebab juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu postnatal atau pada saat anak sudah lahir gitu ya, bisa saja anak hidup pada lingkungan yang dengan resiko tinggi, misalnya risiko kekerasan gitu ya. Nah, risiko kekerasan ini juga sangat mungkin sehingga menimbulkan anak menjadi terluka gitu ya, atau hal ini menyebabkan akhirnya terjadinya fungsi otak atau kemampuan otak yang menjadi
sangat terbatas tadi atau IDD tadi. Ya, untuk penyebab anak dengan IDD pada tahapan atau pada masa postnatal ini ada dua hal begitu ya. Yang pertama adalah faktor biologis di mana bisa jadi pada saat anak sudah lahir ini anak terkena meningitis misalnya, kita ada infeksi, kemudian hal ini menyebabkan anak menjadi demam tinggi, gitu ya, itu juga sangat mungkin untuk bisa menyebabkan munculnya IDD. Kemudian yang faktor yang kedua adalah faktor dari sisi psikososial, gitu ya, lingkungan, gitu. Misalnya anak yang hidup pada lingkungan yang sangat berisiko, misalnya orang tua melakukan KDRT, gitu ya, atau bisa jadi abuse, neglected gitu. Neglected itu berarti diabaikan, tidak diurus gitu ya, gizinya juga tidak diurus misalnya, tidak diberikan makanan yang bernutrisi misalnya, itu juga sangat sangat tinggi resiko anak